Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak dosen Hendrayana SPD MPD. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen karena telah menyempatkan waktu untuk hadir pada Zoom Meet kali ini. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran berbasis masalah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Restu Nabilah dengan MPM 205060088. Saya sebagai pemateri pertama, dan moderator yang kedua ada Ninin Kurike dengan MPM 205060088 sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga ada Fikriah Faras dengan MPM 2050105 dengan sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Salma Nur Anaya dengan MPM 205060114 sebagai pemateri kedua. Pada sore kali ini, pembahasan kami yaitu mengenai pengertian strategi dan teknik pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran berbasis masalah, tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah, konsep dasar dan strategi karakteristik pembelajaran berbasis masalah, dan yang terakhir, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian strategi dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pemikiran David Wina Senjaya pada tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Teknik pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu metode belajar secara spesifik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi discovery learning, adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Yang kedua yaitu strategi inquiry learning, didefinisikan pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Yang ketiga, strategi problem-based learning atau PBL adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan menurut Dutch tahun 1995. Yang keempat yaitu strategi project-based learning, adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi dan informasi untuk menghasilkan berbagai hasil belajar. Yang kelima yaitu strategi scientific learning, adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan, mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu strategi pembelajaran berdasarkan masalah. Model pembelajaran berdasarkan masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah otentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan strategi bercirikan penggunaan masalah dalam kehidupan nyata yang diharapkan ketika diterapkan dalam pembelajaran sosiologi, materi dampak perubahan sosial mampu menghantarkan siswa dalam meningkatkan kemampuannya dalam berpikir kritis.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Salma. Kemudian selanjutnya untuk pemateri ketiga dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada menurut para ahli dan tahapan SPBM secara umum. Yang pertama, menurut John Dewey, tahap SPBM ini terbagi menjadi 6, yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini artinya langkah siswa menentukan masalah yang akan dicapai. Yang kedua, menganalisis masalah. Artinya, langkah siswa meninjau masalah secara kritis dan dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu langkah siswa merumuskan berbagai kemampuan pemecahan sesuatu dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencapai dan menggambarkan informasi yang diperoleh untuk pemecahan masalah. Yang kelima, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis di sini artinya langkah siswa mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Yang keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Artinya pemecahan masalah di sini langkah siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Selanjutnya, mengemukakan ada 5 langkah SPBM melalui kegiatan kelompok, yaitu pertama, mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah di sini artinya merumuskan masalah dari peristiwa tertentu yang mengandung isu konflik hingga siswa menjadi jelas masalah apa yang akan dikaji. Selanjutnya yang kedua, penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah di sini artinya menentukan sebab-sebab terjadinya masalah, serta menganalisis berbagai faktor, baik faktor yang bisa menghambat maupun faktor yang dapat mendukung dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, ada merumuskan alternatif strategi. Artinya, pengujian setiap tindakan yang telah dirumuskan melalui diskusi kelas. Pada tahap ini, siswa dapat didorong untuk berpikir, mengemukakan pendapat, dan argumentasinya tentang kemungkinan setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang keempat, menentukan dan menerapkan strategi pilihan. Artinya, pengambilan keputusan tentang strategi mana yang dapat dilakukan. Yang kelima, melakukan evaluasi. Baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Evaluasi proses di sini artinya evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan evaluasi hasil yaitu evaluasi terhadap akibat dari penerapan strategi yang diterapkan. Selanjutnya, tahapan strategi SPBM secara umum. 1. Menyadari masalah. Menyadari masalah di sini sebagai implementasi SPBM harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan. Pada tahap ini juga, guru membimbing siswa pada kesadaran adanya kesenjangan atau gap yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan sosialnya. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini sangatlah penting, sebab terjadinya akan hubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data yang harus dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, ada merumuskan hipotesis. Sebagai proses berpikir ilmiah yang merupakan perpaduan dan berpikir deduktif dan induktif, maka merumuskan hipotesis juga merupakan langkah yang sangat penting, yang tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya yang keempat, mengumpulkan data. Sebagai proses berpikir empiris, keberadaan data dalam proses berpikir ilmiah ini merupakan hal yang sangat penting sebab menentukan cara penyelesaian masalah sesuai dengan hipotesis yang diajukan harus sesuai dengan data yang ada. Kelima, menguji hipotesis. Berdasar data yang dikumpulkan, akhirnya siswa menentukan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak. Kemampuan yang diharapkan siswa dalam tahap ini yaitu
Pencapaian menelaah dan sekaligus membahas untuk melihat hubungannya dengan masalah yang akan dikaji. Yang keenam, menentukan pilihan. Menentukan pilihan di sini menyelesaikan merupakan akhir dari proses SPBM. Kemampuan yang diharapkan pada tahap ini yaitu kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang dapat terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilih, termasuk memperhitungkan akibat yang terjadi pada setiap pilihan. Next. Selanjutnya, konsep dan karakteristik SPBM. Untuk mengimplementasikan SPBM, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Permasalahan tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lainnya, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga, atau dari peristiwa kemasyarakatan. Strategi pembelajaran dengan pemecahan masalah ini dapat diterapkan satu, manakala guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar dapat mengingat materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahaminya secara penuh. Yang kedua, apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa, yaitu kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi baru, mengenai adanya perbedaan antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat judgment secara objektif. Yang ketiga, manakala guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, serta membuat tantangan intelektual siswa. Yang keempat, jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam pembelajarannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ninin. Selanjutnya, pemateri terakhir saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan 3 ciri utama SPBM. Yang pertama, SPBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi SPBM ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Kedua, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. SPBM menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Yang ketiga, ada pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan SPBM. Kelebihan yang pertama adalah pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pembelajaran. Yang kedua, ada pemecahan masalah atau problem solving, yaitu dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, ada pemecahan masalah atau problem solving, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Kemudian yang keempat, pemecahan masalah, problem solving dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Kemudian kekurangan SPBM yang pertama yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha menyelesaikan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan strategi pembelajaran berbasis masalah dapat juga diartikan sebagai suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip penggunaan masalah yang berdasarkan masalah dunia nyata yang bertujuan untuk kemandirian siswa dalam menghadapi masalah yang ada. Kemudian juga SPBM ini menjelaskan 6 langkah. Yang pertama itu ada merumuskan masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menguji hipotesis, yang kelima menyadari masalah, yang keenam menentukan penyelesaian masalah. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memperhatikan presentasi kami pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui forum diskusi ataupun pada Zoom kali ini. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.